Apakah kalian tahu, Julius Caesar adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia, yang kehidupannya penuh dengan ambisi, perang, dan perubahan besar dalam sejarah Republik Romawi. Lahir pada 12 Juli 100 sebelum Masehi, Caesar berasal dari keluarga Julii, sebuah keluarga patrician yang cukup terhormat, meskipun tidak termasuk dalam kalangan elit politik yang paling berkuasa di Romawi. Ayahnya, Gaius Julius Caesar, menjabat sebagai gubernur di Provinsi Romawi Asia. Namun ia meninggal saat Caesar masih muda. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, Caesar harus menghadapi berbagai tantangan pada awal kehidupannya, termasuk utang yang cukup besar akibat pengelolaan warisan keluarganya yang kurang baik. Sejak muda, Caesar menunjukkan bakat dalam kepemimpinan dan ambisi yang besar. Ia memulai karier politiknya dengan melayani dalam militer dan memperoleh pengakuan atas keberanian serta kemampuan strategisnya. Pada sekitar tahun 69 sebelum Masehi, ia terpilih sebagai quaestor jabatan administratif pertama dalam karir politik Romawi. Selama masa muda dan awal karirnya, Caesar menjalani kehidupan yang penuh gejolak, termasuk dihadapkan pada konflik politik di dalam negeri dan ancaman dari musuh-musuh politik yang berpengaruh. Namun, yang benar-benar mengubah jalannya hidup Caesar adalah keputusan-keputusan dan aliansi politik yang dia bentuk di kemudian hari. Salah satu langkah penting dalam karier politiknya adalah membentuk triumvirat pertama pada tahun 60 sebelum Masehi, bersama dua tokoh kuat lainnya, yaitu Pompey, seorang jenderal terkenal, dan Crassus, seorang miliarder yang sangat berpengaruh. Aliansi ini bertujuan untuk menguasai politik Romawi dan memastikan kekuasaan mereka. Melalui persekutuan ini, Caesar mendapatkan dukungan politik yang sangat besar, dan ia akhirnya terpilih sebagai konsul pada tahun 59 sebelum Masehi, yang merupakan posisi politik tertinggi di Republik Romawi. Setelah masa jabatannya sebagai konsul, Caesar mendapatkan komando militer untuk memimpin ekspedisi di luar negeri, terutama di Galia sekarang Prancis. Penaklukan Galia yang berlangsung dari tahun 58 sebelum Masehi hingga 50 sebelum Masehi adalah salah satu pencapaian militer terbesar dalam sejarah Romawi. Melalui serangkaian perang yang cerdas dan penuh strategi, Caesar berhasil menaklukkan seluruh wilayah Galia, yang tidak hanya memperluas wilayah Romawi secara signifikan, tetapi juga meningkatkan popularitasnya di kalangan rakyat Romawi. Keberhasilannya di Galia membuatnya semakin kuat, namun juga menimbulkan kecemburuan dan ketakutan di kalangan elit politik Romawi, terutama di kalangan Pompey yang awalnya adalah sekutunya dalam triumvirat. Pada tahun 53 sebelum Masehi, setelah kematian Crassus, ketegangan dalam triumvirat pertama semakin meningkat. Pompey mulai melihat Caesar sebagai ancaman terhadap kekuasaannya sendiri. Sementara Caesar merasa bahwa Pompey mencoba meremehkan kemampuannya. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada tahun 49 sebelum Masehi, ketika Caesar dihadapkan pada keputusan besar, kembali ke Roma, tanpa pasukan dan menghadapi tuntutan hukum yang mungkin akan merusaknya, atau menyeberangi sungai Rubicon dengan pasukannya, yang secara harfiah dan simbolis berarti memulai perang saudara, melawan Pompey dan Senat Romawi. Dengan mengambil keputusan berani untuk menyeberangi Rubicon, Caesar memicu perang saudara yang berlangsung selama beberapa tahun. Setelah pertempuran panjang, termasuk kemenangan krusial dalam pertempuran Pharsalus pada tahun 48 sebelum Masehi, Caesar akhirnya mengalahkan Pompey dan menjadi penguasa tertinggi di Roma. Dengan memenangkan perang saudara, Caesar mengubah tatanan politik Republik Romawi yang sudah lama terpecah dan mulai menguasai Romawi dengan kekuasaan mutlak. Sebagai diktator seumur hidup, Caesar melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki keadaan politik dan ekonomi Romawi. Ia memperkenalkan kalender Julin, yang lebih akurat dibandingkan kalender Romawi sebelumnya, dan mengatur ulang struktur pemerintahan dengan menciptakan lebih banyak jabatan untuk mengurangi dominasi elit politik. Caesar juga memperkenalkan kebijakan pertahanan yang menguntungkan para veteran perang dan meningkatkan distribusi tanah kepada rakyat kecil. Selain itu, ia memperkenalkan beberapa kebijakan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan utang.
Namun, di balik kebijakan reformasi yang diterima rakyat, Caesar juga semakin dianggap sebagai tiran oleh sebagian kalangan elit Senat Romawi. Kekuasaan mutlak yang dimilikinya dianggap mengancam tradisi Republik Romawi, di mana kekuasaan seharusnya dibagi di antara sejumlah tokoh dan lembaga, terutama Senat. Banyak anggota Senat yang merasa bahwa Caesar berusaha mengubah Republik Romawi menjadi monarki pribadi, meskipun ia tidak secara terbuka menyatakan demikian. Pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Idus Maret, Caesar dibunuh oleh sekelompok senator, termasuk beberapa orang yang dekat dengannya, seperti Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus. Pembunuhan ini merupakan puncak dari konspirasi yang didorong oleh ketakutan para senator bahwa Caesar akan menjadikan dirinya raja dan menghapuskan republik. Pembunuhan ini menandai akhir dari masa pemerintahan Caesar, namun tidak membawa stabilitas yang diharapkan oleh para pembunuhnya. Sebaliknya, pembunuhan tersebut malah memicu perang saudara yang lebih besar lagi, yang akhirnya mengarah pada pembentukan Kekaisaran Romawi di bawah Augustus Octavianus, yang merupakan pewaris politik dan militer Caesar. Meskipun ia dibunuh, pengaruh Julius Caesar tetap sangat besar dalam sejarah Romawi dan dunia secara umum. Reformasi dan kebijakan-kebijakan yang ia lakukan, serta penaklukan-penaklukannya, meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Keberhasilannya mengubah tatanan politik Romawi dan mempersiapkan jalan bagi lahirnya kekaisaran Romawi adalah bagian dari kontribusinya yang monumental dalam sejarah. Caesar dikenang sebagai seorang pemimpin militer yang cerdas, seorang pembaharu politik dan tokoh yang ambisius, yang meskipun berakhir tragis, tetap merupakan salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Warisan Julius Caesar tidak hanya terletak pada pencapaiannya dalam peperangan dan politik, tetapi juga dalam cara ia memperkenalkan gagasan-gagasan baru tentang kepemimpinan, pengelolaan negara, dan hubungan antara individu dengan kekuasaan negara. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Julius Caesar, berikut beberapa sumber yang bisa digunakan. Pertama, buku sejarah The Rise from The Making of the World's Greatest Empire oleh Anthony Everett. Buku ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan Julius Caesar serta bagaimana ia berperan dalam pembentukan Kekaisaran Romawi. Caesar, Life of Colossus, oleh Adrian Goldsworthy, sebuah biografi komprehensif yang menggali kehidupan Caesar dari sudut pandang militer, politik, dan pribadi. The Gallic War, oleh Julius Caesar. Buku ini adalah karya tulisan langsung Caesar yang berisi narasi tentang penaklukannya di Galia, yang memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan dan ambisinya. Kedua, artikel dan jurnal Julius Caesar, The Corruption of Power, dalam jurnal sejarah atau artikel sejarah di situs-situs akademik seperti GSTUR dan Project Muse. Artikel tentang Julius Caesar di Encyclopedia Britannica dan History.com juga dapat memberikan informasi ringkas namun terpercaya. Ketiga, sumber primaria The Civil War oleh Appian, menyediakan deskripsi mendalam mengenai Perang Saudara Romawi, yang merupakan periode penting dalam karier politik Caesar. The Lives of the Noble, Greeks and the Romans oleh Plutarch. Plutarch memberikan biografi tentang banyak tokoh penting Romawi, termasuk Julius Caesar, yang menyoroti karakter dan tindakan-tindakan utama dalam kehidupannya. Keempat, situs web sejarah History.com memiliki artikel yang merinci kehidupan dan warisan Julius Caesar. BBC History juga menawarkan berbagai artikel yang membahas topik-topik sejarah Romawi, termasuk peran Caesar dalam peralihan dari republik ke kekaisaran. Sumber-sumber ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang kehidupan, pencapaian, dan warisan Julius Caesar, baik dari segi sejarah maupun analisis modern. Terima kasih telah mendengarkan kisah Julius Caesar. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.